Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar pelajaran tentang prakarya dan kewirausahaan. Hal yang akan kita bahas adalah tentang perencanaan usaha makanan khas daerah. Tentu kalian punya ciri khas masing-masing di daerah kalian ya. Makanan-makanan apa saja yang menjadi unggulan di daerah kalian masing-masing. Oke, sebelum kita lanjutkan belajar, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum ditunggu ya. Oke, kita lihat bagaimana cara menjalankan usaha, terutama adalah makanan khas daerah, karena pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya. Oke, kita lanjut saja. Selanjutnya kita lihat dalam menciptakan peluang usaha, terutama adalah makanan khas daerah, banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada ide usaha, kedua ada resiko usaha tentunya, ketiga ada keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah, dan keempat ada pemetaan peluang usaha. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Internal. Faktor internal terdiri dari yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh si pelaku usaha. Yang kedua adalah pengalaman yang pernah dilalui oleh pelaku usaha, itu juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan usaha lainnya. Yang ketiga ada kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. Dan yang keempat adalah intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Selanjutnya Selanjutnya kita lihat resiko usaha itu apa sih? Resiko usaha itu adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Dalam perencanaan dari sebuah usaha makanan khas daerah, resiko untuk mengalami kerugian bahkan kebangkrutan itu juga terbuka lebar. Oleh karena itu, sebelum memulai usaha, kita harus menganalisa resiko yang ada atau resiko yang akan kita hadapi. Baik, selanjutnya kita lihat resiko usaha dapat timbul oleh beberapa hal. Yang pertama karena mungkin adanya permintaan. Permintaan di sini adalah ada perubahan mode, selera, daya beli masyarakat berubah. Kemudian kedua karena adanya perubahan konjungtur, yaitu perubahan kondisi perekonomian yang naik turun atau yang pasang surut, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang ketiga ada persaingan, dan yang keempat akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan atau kebijakan, perubahan teknologi, dan lain-lain.
Selanjutnya kita lihat keberhasilan seorang wirausaha itu tentu saja dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah keyakinan yang kuat dalam berusaha, sikap mental yang positif dalam berusaha, kemudian percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri. Selanjutnya adalah tingkah laku yang bertanggung jawab. Dia harus inovatif dan kreatif. Keunggulan dalam menjalankan usaha, sasaran yang tepat dalam memulai usaha, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien, kemudian selalu mengembangkan diri, dan yang terakhir adalah selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankannya. Oke, kita lihat selanjutnya ada beberapa hal yang dapat menyebabkan bahwa kegagalan usaha itu terjadi. Yang pertama, karena tidak ada tujuan tertentu dari usaha itu. Kedua adalah kurangnya berambisi dalam menjalankan usaha. Ketiga, tidak disiplin. Keempat, pendidikan yang tidak cukup atau yang tidak sesuai dengan bidangnya. Kelima adalah sikap selalu menunda-nunda. Keenam, kesehatan terganggu mungkin. Ketujuh, kurang tekun. Kedelapan, kepribadian yang negatif. Kesembilan, tidak jujur. Dan yang kesepuluh adalah tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Itulah hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha. Oke, selanjutnya kita lihat faktor non teknis mungkin yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha makanan khas daerah. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan di sini adalah usaha makanan khas daerah itu harus dibuat dengan perencanaan yang sangat matang. Rencanakan jenis makanannya apa, lokasi usahanya di mana, penyediaan bahan makanannya bagaimana, alat yang dibutuhkannya apa saja, dan lain sebagainya. Jadi harus kita rencanakan secara lebih matang sebelum kita memulai usaha. Yang kedua adalah menetapkan tujuan. Tujuan di sini adalah tentang pengolahan makanan khas daerah. Tujuannya, apakah usaha makanan khas daerah yang dilakukan hanya untuk hobi atau untuk mendapatkan profit atau keuntungan? Di situ juga kita harus jelas menentukan tujuan dari usaha yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga ada adaptasi. Maksudnya di sini adalah tantangan dan persaingan dalam bisnis usaha makanan tidak ada habisnya. Pesaing selalu banyak, orang banyak berinovasi. Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dalam mengatasi tantangan-tantangan. Kemampuan seorang wirausahawan dalam menghadapi tantangan dapat menentukan apakah usahanya bisa bertahan atau tidak. Oke, selanjutnya kita lihat juga ada inovasi merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha makanan khas daerah. Seorang wirausaha makanan khas daerah harus terus-menerus fokus untuk selalu melakukan inovasi dan peningkatan mutu agar pelanggan selalu merasa terikat dengan usaha makanan yang dirintis baik dalam hal rasa, bentuk maupun pelayanan. Selanjutnya ada memasarkan merupakan kunci keberhasilan juga suatu usaha, tidak terkecuali usaha makanan khas daerah. Jadi promosinya harus kuat, marketingnya harus bagus. Walaupun produk makanan khas daerah yang kita hasilkan memiliki cita rasa yang enak dan kualitas yang prima, namun jika pemasaran terhadap barang yang kita produksi buruk, maka usaha yang kita jalani tidak akan berlanjut. Selanjutnya adalah jangan pernah mengeluh dan jangan menyerah merupakan kunci utama suatu usaha. Oke, itulah beberapa hal yang menentukan gagalnya suatu usaha. Selanjutnya kita lihat ada pemetaan peluang usaha. Pemetaan peluang usaha dilakukan untuk menemukan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada. Pemetaan usaha juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha dapat bertahan. Selanjutnya ada pemetaan potensi usaha juga dapat didasarkan pada sektor unggulan daerah demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengedepankan kewilayahan dan pemerataan. Itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita menentukan ide atau ingin melakukan usaha tentang makanan khas daerah. Tentu saja makanan khas daerah itu ada yang dari hewani ataupun nabati. Oke, ketemu lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Kita lanjutkan nanti ada
ide-ide usaha apa saja yang akan kita lakukan terkait dengan ide usaha. Terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi kalian yang ingin melakukan ide-ide usaha di dunia kewirausahaan. Sampai jumpa, terima kasih, selalu sehat, selalu senyum, selalu bahagia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.